Bil- Suara saya kedengaran? Dengar, Kak. Jelas, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di sore Jumat seperti biasanya kita melaksanakan rutinitas yaitu BBQ bersama belajar Al-Qur'an. Salawat serta salam tak lupa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai acara ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Mbak Pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Perkenalkan, saya Sri Alfi Ardianti selaku moderator. Saya juga merupakan Bendahara Umum PKCK. Dan pemateri kita pada hari ini yaitu Ustadz Muhammad Yunizar SH. Beliau merupakan pengajar di Pondok Pesantren Al-Ma'mun Cianjur, dan beliau juga merupakan koordinator umum PKCK. Selanjutnya yaitu Tahsin Al-Qur'an, Tahsin dan 22 yang akan dibimbing langsung oleh Ustadz Muhammad Yunizar. Kepada Ustadz kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya kedengaran jelas kan ya? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Ya, jelas Ustadz. Oke, terima kasih kepada saudari moderator, saudari Dian, sekaligus Bendahara Umum Komunitas Pemuda Kundur Cinta Al-Quran. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa mawalah. Ma ba'du. Oke, sekarang kita lanjut tahsin Al-Insyiqaq ya, Tri. Al-Insyiqaq ayat ke berapa? 21 hingga 22. 21 hingga 22. Oke. Oke, 21 22. Seperti biasa ya. Coba yang ayat 21 nanti yang baca Bunda atau saudari Marsila ada? Ayat 21. Dengar ya? Jelas. Oke. Ayat 22-nya Bunda Endang Yuliarningsih. Bisa Bunda? Oke, ayat 22-nya kalau gitu. Coba saudari Siti Fatimah. Bisa? Bisa, Masya Allah. Oke. Baik, sebelum mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Kita bertawasul dengan surah Al-Fatihah. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa memahami, membaca dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, berkahkan umur kita, berkahkan rezeki kita, dan
dikabulkan hajat-hajatnya. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, silakan. Tadi dari ayat 21. Saudari atau Bunda Marsila. Langsung baca, Ustaz. Ya, langsung aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya, Masya Allah. Oh, ya, kalau dari saya nggak ada koreksian ya. Luar biasa. Indah bacaannya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Kita bahas tajwidnya. Bunda atau kakak ini? Adiknya Bang Izwan, Ustaz. Oh, adiknya Bang Izwan. Oh, bagus bacaannya. Luar biasa adik Izwan. Oke, Izwan juga bagus bacaannya, adiknya juga bagus bacaannya. Insyaallah. Keluarga Kori kayaknya nih ya. Coba ayat 21 dibahas tajwidnya. Marsila. Kita bahas tajwidnya. Oke. Dari wa idza itu apa hukumnya? Za-nya, za kan ada alif, fathah, setelahnya diikuti alif. Mat tabi'i ya. Terus wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. La itu juga mat tabi'i, yasjudun itu mat Arid disukun. mat arid disukun. Mat arid disukun panjangnya bisa 2, bisa 4, bisa 6 harokat. Tergantung. Jadi mau pakai yang mana terserah. Kalau nafasnya pendek silakan pakai 2. Kalau nafasnya panjang kayak Marsila tadi bisa pakai 4 atau 6. Ya. Ya oke, itu bagus. Tapi kalau mat arid disukun ini kuncinya gini. Kita lihat ayat pertama kita baca. Misal di surah yang famalahum, kan sebelumnya ada famalahum la yu'minun. Anggap misal ini permisalan ya. Famalahum la yu'minun itu ayat pertama kita baca. Kalau pertamanya kita baca mat arid disukunnya 2 harokat, otomatis ayat yang kedua, ketiga dan seterusnya juga harus 2 harokat. Tapi kalau yang pertamanya kita baca 4 atau 5 harokat, otomatis ayat kedua, ketiga, keempat hingga akhirnya juga harus 2 sampai 4 harokat. Gitu kaidahnya mat arid disukun. Oke, coba kita bareng-bareng ulang tadi yang seperti bacaannya seperti yang dibacakan oleh saudari Marsila tadi. Ayo, bareng-bareng. 1, 2, 3. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Oke. Sekarang ayat ke-22, saudari Siti Fatimah. Siti Fatimah, Masya Allah. Afwan Bang, lagi ada orang belanja. Oh, lagi ada orang belanja. Ya. Ya diganti sama kalau gitu Heni, bisa gantiin Heni? Oke, kedengaran kayaknya ya ayat 22. Ayat 22. Mungkin Bunda
Endang bisa menggantikan Bunda ayat 22 Bunda. Balilladzina kafaru yukadzibun. Ya, Masya Allah. Luar biasa bacaannya, bagus-bagus semua ini. Bunda Endang juga, Masya Allah bacaannya. Ya, jadi dari saya nggak ada koreksian. Jadi saya kira kita bahas tajwidnya ya. Balilladzina, itu 2 harokat. Mat tabi'i balilladzina, karena ada ya sukun, kasroh diikuti ya sukun di situ 2 harokat. Kafaru, dhammah diikuti waw sukun juga mat tabi'i 2 harokat. Yukadzibun juga mat aritnis sukun. Panjangnya bisa 2, 4, dan 6. Yuk, kita baca bareng-bareng. Wahid, itsnani, salatah. الذين Balilladzina كفروا kafaru Yukadzibun. Oke. Ya oke, sekian kalau untuk tahsinnya pada sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya itu sesi dokumentasi kepada kakak abang ayah bunda untuk kamera, dan saya serahkan kepada Kak Ais. Oke, baik. Untuk hadirin semuanya, ditaruhkan untuk menghidupkan kameranya. Oke, kalau gitu saya hitung dari 1, 2, 3. Oke. Oke, mungkin sekali lagi. Oke. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Kami kembalikan ke moderator. Ya, Kak. Oke. Selanjutnya yaitu penyampaian materi PBQ yang berjudul Meraih Keberkahan Al-Quran pada Ustadz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja ya kalau gitu. Langsung kita bahas ke materi meraih keberkahan Al-Quran. Meraih keberkahan Al-Quran. Berkah. Sering dengar kata berkah ya? Orang bilang cari harta yang halal biar rezekinya berkah. Cari harta dengan cara yang halal biar rezekinya berkah. Hormat sama guru biar ilmunya berkah. Apalagi? Ya banyak ya istilah berkah-berkah. Jadi apa itu berkah sebenarnya berkah? Kita bahas tentang berkah dulu. Kira-kira apa berkah? Bunda dan teman-teman. Ada yang tahu apa itu berkah? Nggak ada? Berkah. Ya, berkah udah sering diistilahkan di Indonesia ya. Berkah kalau bahasa Arabnya barkah, barokatun. Gini. Berkah itu dari bahasa Arab yang terdiri dari 3 huruf baro dan kaf. Baroka, baroka. 3 huruf pokoknya baroka, huruf asalnya. Baro dan kaf. Yang artinya itu sesuatu kebaikan yang banyak yang ada pada sesuatu dan sesuatu itu menetap. Dan kebaikan itu bersifat menetap. Ya, ulama sering menistilahkan kalau berkah itu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dia melekat ke rezeki. Rezeki itu akan mengantarkan pemiliknya kepada kebaikan. Dia melekat ke makanan, kalau makanannya berkah. Dia akan membuat orang yang mengkonsumsi makanan itu mudah untuk beribadah, mudah untuk menuntut ilmu, mudah untuk menangkap pelajaran. Apalagi kalau
ilmunya berkah, ilmu itu akan bermanfaat untuk dia, bisa dijadikan diamal, bisa ilmu yang dia dapatkan bisa diamalkannya, dan bisa bonusnya juga itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itu berkah. Bertambahnya kebaikan terhadap sesuatu, pada sesuatu. Kalau dia menempel ke apa lagi ya? Tadi umur, kalau umur seseorang itu berkah, jadi umurnya itu akan senantiasa dengan kebaikan. Umurnya penuh dengan kegiatan, dengan hal-hal yang baik-baik. Ibadah, sosialnya baik, sering bantu orang, dan segala macam. Nah, jadi gitu. Kalau umurnya berkah, orang bilang umurnya berkah. Gimana umurnya berkah? Berarti umurnya itu penuh dengan amal soleh, baik. Bukan berarti nggak pernah buat salah ya, tapi kebanyakan umurnya banyak buat kebaikan. Itu berkah. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang diberkahi. Wahada kitabun anzalnahu mubarak. Wahada kitabun anzalnahu mubarakun. Dalam Quran surah ke-6 ayat 155. Kitab Al-Quran ini diturunkan dan diberkahi. Mubarakun. Diberkahi. Jadi siapa yang dekat menempel ke Al-Quran itu akan mulia. Bunda-bunda sekalian dan teman-teman. Ya, kita lihat contoh ya. Malaikat Jibril itu pertamanya malaikat seperti pada umumnya. Tapi tatkala dia dipilih sama Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menyampaikan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi malaikat yang paling mulia. Dijuluki Sayyidul Malaikah, penghulunya para malaikat. Malaikat. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan dijuluki Sayyidus Syuhur, penghulunya bulan. Bulan yang paling mulia, pemimpinnya bulan. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan pertama kali ke Baitul Izzah secara sekaligus itu pada bulan Ramadan. Dan malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diturunkan Al-Quran di malam itu dijuluki malam Lailatul Qadar, malam yang paling mulia, malam kemuliaan. Mengapa? Ya di malam itu Allah pilih, malam itu yang Allah pilih sebagai waktu pertama kali Allah menurunkan ayat suci Al-Quran. Nabi yang paling mulia, baginda Rasulullah SAW. Beliau paling mulia karena kepada beliau diturunkan Al-Quran. Maka beliau dijuluki Sayyidul Anbiya, penghulunya para nabi. Jadi luar biasa ya. Yang semua yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Bahkan kita lihat kertas, ayah bunda dan teman-teman sekalian. Kertas itu kalau biasa itu kan nggak ada harganya. Bahkan orang bebas untuk merobek-robeknya, bebas untuk melipat-lipatnya, meremuk-remukkannya, gitu kan. Kalau kertas gampang. Orang nggak ada pikir panjang gitu, nggak ada bilang ya kertas sesuatu benda gitu. Tapi tatkala dia dituliskan di dalamnya Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, berani nggak orang menginjaknya? Berani nggak orang langkahnya? Nggak berani kan? Nah gitu, karena apa? Mulianya ayat suci Al-Quran. Segala sesuatu yang menempel dengannya Al-Quran, pasti mulia. Nah, lalu bagaimana tips agar kita mendapatkan keberkahan Al-Quran itu? Paling tidak ada 3 cara yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Nah, yang pertama adalah dengan cara belajar dan mengajarkan Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran. Baginda Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, ini luar biasa ya, mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi bunda-bunda dan calon bunda sekalian, ya nanti kalau punya generasi penerus, punya anak, ya pondasi utamanya adalah
Al-Quran. Jadikan anak itu pendidikan dasarnya adalah Al-Quran. Jangan yang lain dulu. Gitu. Mau dia jadi apa silakan, mau jadi dokter silakan, mau jadi arsitek silakan, mau jurusan apa juga silakan. Asal fondasi utamanya Al-Quran. Dari kecil dididik Al-Quran. Antar anak-anak kita atau sepupu kita yang masih kecil, keponaan kita mungkin yang belum menikah, itu anjurkan mereka untuk sekolah Al-Quran, TPA, MDA, atau bahkan diantarkan ke rumah tahfidz di pondok pesantren yang di dalamnya ada tahfidzul Quran, ada penghafal Al-Quran dan segala macam. Itu karena memang nggak akan ini Allah angkat derajat orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran senantiasa Allah muliakan. Itu udah kita perhatikan di mana-mana dan bisa kita temukan ya. Bahkan nggak ada saya perhatikan, belum pernah saya melihat orang yang belajar Al-Quran, yang jago baca Al-Qurannya itu hidupnya sampai sengsara banget, sampai minta-minta ke sana sini, nggak. Karena ya hidupnya itu diberikan oleh Allah kecukupan. Karena itu apa tadi? Keberkahan Al-Quran. Belajar dan mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah belajar membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran yang ada di rumah itu dibaca, bukan diletak di pajangan, diletak di sudut rumahnya, di tempat buku sampai Al-Qurannya berdebu, nggak pernah tersentuh. Enggak. Jadi untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran, jangan hanya beli Al-Quran. Beli Al-Quran, taruh di atas pintu, biar setan nggak masuk rumah. Nggak kayak gitu. Setan lebih jago baca Al-Quran, lebih tahu tentang Al-Quran. Kalau masalah itu, kalau mau setan itu nggak masuk ke dalam rumah, baca Al-Quran. Inna syaitan yaghfiru minal baiti yuqra'u fi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah-rumah yang di dalamnya itu ada dibacakan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah surah terpanjang. Ya dibacakan Al-Quran 30 juz, itu setan nggak akan dekat di rumah kita. Sihir-sihir insya Allah jauh, segala macam yang seperti itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di rumahnya diisi dengan Al-Quran. Baiti jannati, kata Rasulullah. Rumahku surgaku. Ya maka isikanlah. Ini yang dimaksud rumahku surga itu isi kehidupan di dalam rumah itu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Adik-adiknya, kakaknya, abangnya ajak baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Keluarganya itu diajak baca Al-Quran. Nah itu kalau rutin baca aja, ini baru baca ya, belum lagi menghafal dan segala macamnya. Ini baca aja gitu, walaupun kita nggak paham maknanya, tapi diusahakan setiap hari jangan lepas dari membaca Al-Quran. Karena luar biasa. Di dalam Quran surah Fatir, surah ke-35 ayat 29 sampai 30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwafiyahum ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Mungkin boleh saudari Indri dibacakan artinya Quran surah ke-35 Fatir ayat 29 hingga 30. Boleh dibantu baca artinya biar ada interaksi ngajinya. Indri hadir? Atau siapa saja yang menyimak, yang dengar, boleh minta tolong dibacakan. Aisyah. Ya, silakan Aisyah. Al-Fatir ayat 29 sampai 30 ya Ustaz. Ya, surah Fatir, surah ke-35. Artinya? Ya, artinya. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ayat 30, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambahkan
dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Masya Allah. Lihat kan, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah, membaca ayat suci Al-Quran, yatluna kitab Allah wa aqamus shalah, dan senantiasa menyempurnakan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian yang diberikan Allah, karunia, rezeki yang diberikan Allah kepada mereka, sirran wa alaniyatan, secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah berbisnis yang tidak akan rugi. Nah, berbisnis dengan Allah itu nggak akan rugi. Berbuat baik adalah bisnis yang tidak akan pernah merugi. Kalau kita tentang dunia, kita berbisnis, ada laba, ada untung, ada rugi. Gitu. Bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Tapi kalau berbisnis dengan Allah, berbuat baik, nggak akan pernah rugi. Allah sendiri yang menjamin, in ahsantum ahsantum bi anfusikum. Orang yang berbuat baik maka dia akan dapat baik. Wa in asatum falaha, dan orang yang berbuat buruk dia akan dapat yang buruk. Itu janji Allah. Nanti dia nggak hanya dimuliakan di akhirat loh. Di dunia juga orang yang senantiasa membaca Al-Quran, menyempurnakan sholat, dan senantiasa menginfakkan hartanya, itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan liwafiyahum ujurahum. Liwafiyahum ujurahum, Allah beri mereka, Allah sempurnakan pahala kepada mereka. Ujurahum wa yaziduhum min fadlih, dan Allah tambahkan apa namanya? Wa yaziduhum min fadlih, karunia kepada mereka. Rezeki Allah mudahkan, urusan mereka Allah mudahkan. Urusannya dilancarkan sama Allah. Wa yaziduhum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha berterima kasih. Maksud Allah berterima kasih gini. Allah itu melihat hamba-hambanya yang berbuat baik, pasti Allah balas. Gitu. Pasti Allah balas. Nggak mungkin nggak Allah balas orang yang berbuat baik. Terutama 3 golongan itu tadi, yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa menyempurnakan dan mengerjakan sholat, dan senantiasa berinfak di jalan Allah. Itu hidupnya nggak akan rugi dunia akhirat. Itu Allah yang jamin ya. Dan pahalanya juga luar biasa yang kita dapatkan, Bunda dan teman-teman sekalian. Di dalam hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, satu huruf nih loh ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, maka baginya kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan, menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mim wa lamun harfun wa mimun harfun. Dan aku, kata Rasulullah SAW, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau kita baca alif lam mim, berapa dapat kebaikannya? 30 kebaikan, 30 pahala yang kita dapat. Itu baru alif lam mim, belum lagi yang lain. Belum lagi kita al-ikhlas dan segala macam. Oh, itu luar biasa itu Al-Quran. Maka itu berkahnya luar biasa. Dan makanya untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran, yang keduanya adalah caranya tadi, senantiasa membaca Al-Quran. Maka dibiasakan dari sekarang, ayah, bunda, dan teman-teman sekalian, dibiasakan baca Al-Quran. Sehari 1 ayat, silakan. Sehari 1 ruku', 1 ain kalau kata orang Melayu, silakan. 1 hari 1 halaman, silakan. 1 hari 1 lembar, silakan. Yang penting setiap hari jangan lepas dari Al-Quran. Istiqomahkan. Gitu. Semampunya kita. Pokoknya jangan lepas dari membaca Al-Quran. Yang nggak bisa gimana? Belajar. Jangan gengsi, jangan malu. Walaupun usia udah tidak lagi muda, jangan malu belajar. Banyak kok saya lihat orang-orang di kota-kota, saya saksikan di masjid. Pernah saya lihat itu di masjid. Saya pernah pesantren di Nurul Quran, dan masjidnya di situ dekat masjid ada Masjid Inti Iman namanya. Manajemennya luar biasa, dan di situ setiap malam, setiap hari ada hari tertentu itu memang jadwal untuk ibu-ibu dan bapak-bapak belajar tahsin Al-Quran, perbaikan bacaan Al-Quran.
itu mereka nggak gengsi belajar. Luar biasa. Jangan apa ya, gengsi itu tanda ada kesombongan dalam diri kita. Mentang-mentang udah tua nggak mau belajar, mentang-mentang udah tua malu. Alhamdulillah. Enggak. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang lahat, sampai kuburan. Itu batasnya. Bukan usia tua batasnya. Usia tua tetap menuntut ilmu. Kita terus menuntut ilmu. Jadi terus ya belajar Al-Quran dan senantiasa membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah yang tak kalah penting dan paling terpenting. Yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Di dalam Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 155 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Boleh dibacakan artinya, saudari siapa saja yang mendengar? Yang Quran surah ke-6 Al-An'am ayat 155. Biar ada interaksi, boleh minta tolong dibacakan artinya. Saya boleh Ustaz? Ya, silakan. Al-An'am ayat 155 ya tadi. 155 ya. Artinya, ikutilah apa yang ada di dalamnya, amalkanlah isinya dan bertakwalah. Jagalah dirimu dari api neraka, waspadalah dan taatilah ketentuan yang ada di dalam kitab itu. Itu semua agar kamu mendapat rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi, kitab Al-Quran ini diturunkan dan diberkahi sama Allah. Kitabun anzalnahu mubarakun, diberkahi. Lalu gimana untuk mendapatkan keberkahannya itu? Fattabi'uhu, ikutilah pedoman, jadikan pedoman Al-Quran itu sebagai la'allakum turhamun. dalam Al-Quran itu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wattaqu, dan bertakwalah kepada Allah. La'allakum turhamun. Dengan begitu kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita masuk surga itu kita. Tapi ini dengarkan sampai habis ya penjelasan saya. Nanti jangan sampai kepotong. Yang buat kita masuk surga itu bukan amal kita Bapak Ibu. Amal kita kalau dikira-kira cukup nggak untuk membalas nikmat Allah Subhanahu wa taala? Nggak cukup. Sedangkan dari bangun tidur kita sampai tidur kembali, hitung nikmat yang Allah kasih ke kita itu. Kita balas dengan cuma 5 waktu sholat. Bayangkan. Ya, apakah itu cukup untuk membalas? Enggak. Makanya yang kita membuat kita masuk surga itu apa? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat, itu kata Rasulullah SAW. Bahkan diri baginda Rasulullah SAW. Bahkan engkau ya Rasulullah, kata sahabat. Ya, bahkan Rasulullah yang udah banyak amalnya aja seperti itu mengatakan, masuk surga karena amalnya. Tapi bukan dengan itu kita tidak beramal. Justru dengan beramal itulah kita akan mendapatkan rahmat Allah. Sebenarnya kita beramal itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Gitu. Karena kasih sayang, rahmat itu kasih sayang Allah. Karena sayangnya Allah ke hamba-hambanya yang rajin beribadah, rajin apa, dia kasih surga. Kalau menurut hitungan amal, jadi jangan bangga dengan amal-amal kita ya. Amal-amal kita itu. Ya kerjakanlah baik-baik. Banyaklah berbuat baik segala macam. Silakan pelajari hal yang baik-baik dan amalkan terus dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, jangan pernah merasa diri paling baik, paling mulia. Terus lakukan kebaikan, karena memang di akhirat itu likulli darajatin mimma abidu. Setiap orang itu dinaikkan derajatnya di surga tergantung berdasarkan banyaknya amalnya. Dan orang yang masuk surga itu juga jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka amalkan, kerjakan. Jadi bukan apa yang kita tahu, bukan sebanyak apa yang tahu, tapi sebanyak apa yang kita amalkan. Itu yang dinilai sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya berkah orang-orang dulu itu, kayak itu kita lihat ulama-ulama dahulu. Mereka tahu satu ayat, sahabat itu. Karena mereka pedomannya Al-Quran luar biasa loh. Berpedoman pada Al-Quran itu memang sungguh-sungguh. Satu ayat yang turun, yang mereka ketahui, langsung mereka kerjakan. Makanya mereka dapat titel radhiyallahu anhum wa radu an.
Mereka ridho kepada Allah dan Allah pun ridho kepada mereka. Gitu. Luar biasa kan? Jadi keberkahan itu mereka dapat karena mengamalkan isi Al-Quran. Mereka nggak hanya sekedar tahu. Gitu. Banyak orang yang tahu Al-Quran, nggak sedikit, banyak sekali. Tapi jangan sampai perbuatan kita melanggar apa yang diajarkan di dalam Al-Quran. Al-Quran ajarkan buat baik, kita buat baik. Al-Quran mengajarkan jangan kita mencela, jangan kita mencela orang lain. Al-Quran mengajarkan kita untuk salat 5 waktu, salat 5 waktu. Al-Quran mengajarkan kita untuk jangan menghina atau merendahkan orang lain, jangan merendahkan orang lain. Al-Quran mengajar kita jangan mencaci maki, jangan berbohong, jangan kita berbohong. Ya, kita lakukan itu. Kalau kita berusaha untuk selalu mengikuti tuntunan Al-Quran, hidup kita akan diberkahi. Itu janji Allah. Jadi jangan inilah apa pokoknya kalau orang yang senantiasa dekat sama Al-Quran, kalau 3 ini dia pegang, insya Allah hidupnya Allah yang jamin, Allah yang urus. Jangan takut gitu. Kalau dia nggak akan ada la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran yang berlebih terhadap masa depannya. Dia nggak mikir nanti rezeki aku gimana ya, aku nanti jadi orang miskin, jadi gini, berpikir kayak orang sekarang itu banyak stres. Banyak stresnya kenapa? Karena terlalu sibuk memikirkan masa depan, terlalu takut dengan masa depan gitu. Takut depan. Lihat orang-orang dulu tuh umurnya banyak panjang. Kenapa? Karena mereka nggak ada khawatir dengan masa depan. Yang ada hidup sekarang mereka nikmati, jalani, bersyukur dapat sama keluarga. Itu orang-orang dulu. Kita lihat orang-orang dulu sehatnya luar biasa. Tapi orang anak-anak zaman sekarang, nih, remaja sekarang itu banyak stres. Karena dampak dari sosial media. Mereka buka sosial media, lihat nanti ada orang kaya, ya Allah kapan aku hidup kayak itu, aku kayak gini-gini, terus membandingkan hidupnya. Dan banyak sampai kayak berpikir yang seharusnya itu tidak dia pikir. Seharusnya menerima keadaannya yang sekarang. Orang zaman dulu itu menerima keadaannya, hidup seadanya, ya udah jalani hidup, yang penting sama keluarga, dapat makan, itu udah bisa senang-senang. Tapi yang zaman sekarang susah bersyukurnya, nunggu dapat Alphard baru bersyukur, nunggu dapat motor gede baru bersyukur, nunggu dapat HP iPhone baru bersyukur. Tidak seperti itu. Padahal nikmat Allah banyak, tapi banyak dilupakan. Itu orang sekarang banyak stres gara-gara itu. Maka ikutilah tuntunan Al-Quran. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dan dia tidak akan sedih berlebihan terhadap masa lalu. Yang dah lalu, biarlah berlalu baginya. Gitu. Makanya dijadikan dia pelajaran untuk yang telah terjadi. Makanya orang yang senantiasa mengamalkan Al-Quran, itu hidupnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap masa depan, kekhawatiran yang berlebihan terhadap masa depan, dan tidak ada kesedihan yang terlalu berlebih terhadap masa lalu. Karena dia yakin hadiah terindah adalah apa yang dia miliki, dan takdir yang paling baik adalah apa yang ia sedang jalani. Itu kalau orang yang dekat dengan Al-Quran. Mungkin insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemampuan untuk mengamalkan 3 poin itu tadi, agar kita bisa mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekarang saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya saja kepada peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Ada langsung. Ustaz, sepertinya ada yang bertanya di kolom komentar. Boleh langsung dijawab aja Ustaz? Apa itu? Afwan Ustaz, izin bertanya begini Ustaz. Ada seseorang, dia adalah orang yang bisa dikatakan sangat berilmu, bahkan ia hafal 30 juz Al-Quran. Namun sikapnya beberapa tidak sesuai. Terkadang ia lalai dengan sholatnya, terkadang ia suka melihat foto atau video yang tak pantas dilihat dan lain-lain, padahal ia tahu itu tidak boleh dilakukan. Nah, jadi apakah yang membuatnya seperti ini? Apakah ketika semakin ia berilmu, semakin ia memiliki alasan bahwa ia tidak perlu semua itu, atau ini dinamakan dengan ilmu yang tidak berkah? Beberapa hari ngambil Dia adalah orang yang bisa dikatakan sangat berilmu, bahkan ia hafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Udzubillahi min dzalik. Pokoknya kayak gini,
saudari Sila. Tahu berapa kan ini? Ya. Pertama, ya ini kita sebagai pelajaran yang untuk orang seperti ini, dan saya yakin saudari Sila nggak berniat untuk menjudge atau apa kan orang, nggak. Ini biar yang apa yang saya sampaikan tadi itu jadi untuk pelajaran untuk kita, jadikan sebagai loop, jadikan sebagai kaca pembesar. Jadi jadikan sebagai cermin untuk melihat diri kita sendiri, jangan jadikan kaca pembesar untuk melihat kesalahan orang lain gitu. Tapi ini nggak apa-apa, pertanyaan bagus untuk sama-sama kita ambil pelajaran. Kok ada orang kayak gitu sebenarnya, Ustaz? Nah, gitu kan intinya. Orangnya udah berilmu, hafal Quran 30 juz katanya. Gitu, tapi kok kayak gitu? Kayak gini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang mengamalkan untuk berilmu itu mudah. Yang susah itu mengamalkannya, paling sulit. Untuk tahu itu mudah. Makanya Allah itu kan membalas jazaa'an bima kanu ya'malun. Surga itu dibalas untuk orang-orang sesuai dengan apa? Balasan sesuai dengan apa yang mereka amalkan, mereka kerjakan, bukan ya'lamun, bukan sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Enggak. Jadi kita nuntut ilmu itu sebenarnya tujuannya untuk apa? Untuk diamalkan. Kita menghafal Al-Quran. Untuk apa? Untuk mengamalkan. Intinya, makanya saya bilang tadi, yang saya tekankan, yang tak kalah penting dan paling terpenting, mengamalkan isi Al-Quran. Nah, memang orang yang tahu itu nggak menjamin dirinya untuk bisa mengamalkan itu. Karena banyak kita lihat contoh, siapa ya, Senokor Gronye namanya ya. Ya pokoknya beliau belajar Islam, tapi untuk menghancurkan Islam. Alim luar biasa, tahu tentang bahasa Arab dan segala macam, tapi untuk menyerang Islam dari dalam. Dan banyak kasus-kasus seperti itu contoh. Dan itu memang bukan sesuatu hal yang aneh lagi memang. Cuman ya udah, yang seperti itu kita doakan, semoga Allah beri dia petunjuk, semoga ilmunya itu mengantarkan kebaikan untuk dia. Jangan sampai dia melenceng dari apa yang dia pelajari. Kita doakan orang seperti itu. Ya, naudzubillahi min dzalik, kita semoga jangan termasuk seperti itu ya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Ya memang Ulang-ulang. Nanti semua itu akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Ilmu yang kita ada diamalkan atau tidak, itu diminta pertanggungjawaban sama Allah. Jadi yang kita belajar sebenarnya untuk diamalkan, bukan hanya untuk sebagai keren-kerenan. Oh, aku ini alim, aku ini tahu segala-galanya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi kita belajar itu untuk mengamalkan isi Al-Quran. Kita belajar Al-Quran untuk diamalkan. Itu ingat ya. Jadi Al-Quran itu hujjatun laka wa hujjatun alaika. Bisa jadi pembela untuk kamu di akhirat nanti, atau bisa jadi penghujat untuk kamu nanti. Menghinakan kamu. Itu kata Rasulullah SAW. Gimana? Karena apa? Bisa jadi pembela untuk orang yang tingkah lakunya itu mereka belajar Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran. Dan bisa juga jadi penghujat, pencela bagi orang-orang yang belajar Al-Quran namun dia tidak mengamalkan Al-Quran dan tidak mau mengamalkan isi Al-Quran. Namun ini jangan jadi alasan kita nggak mau belajar Al-Quran. Bilang, ngapain belajar Al-Quran kalau kayak gitu, capek-capek. Jangan kayak gitu. Enggak, kita niatkan kita belajar untuk mengamalkan itu. Niatkan belajar untuk mengamalkan. Kita belajar dan apa yang kita pelajari itu niatkan untuk mengamalkan. Jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang tahu tapi tidak mau melaksanakan. Kan contoh sederhana lagi, banyak orang yang tahu sholat itu wajib, tapi berapa orang sih yang mengerjakan sholat 5 waktu itu? Saya rasa anak SD dari kecil sampai sudah tamat kuliah itu orang guru-guru senantiasa ngulang sholat 5 waktu itu wajib, sholat 5 waktu itu wajib, tapi berapa orang yang meninggalkan? Gitu. Jadi kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada orang tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntunkan kita kepada kebaikan, dan mudah-mudahan kita senantiasa termasuk orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Mungkin itu untuk dari pertanyaan Marsita.
Juga kami menangis karena 2 jam sebelum operasi. 2 jam lagi setelah. Ya, terjawab ya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Jadi diberikan kesempatan untuk satu lagi tanya. Jika tidak ada yang ingin bertanya, kepada peserta silakan untuk menulis doa-doanya di kolom komentar. Nanti akan dibacakan oleh pemateri. Dan dilanjutkan dengan Yalqah surah Al-Waqi'ah dan ditutup dengan doa. Ya, tuh Ustaz. Ya, sampai ya. Surat Waqi'ah. Oke, nanti hajat-hajatnya bisa nanti kita sampaikan juga di doa. Silakan ditulis ya hajat-hajatnya. Syukron jazakallahu khairan. Ya, wa iyyakun saudari Marsilah. Semoga kita semua senantiasa dilimpahkan kepada kebaikan. Amin. Oke. Ala hadhihi niyah wa ala kulliyatin salihah. Al-Fatihah. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قليلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء وجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم وهذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئتكم فيما لا تعلمون لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون
أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Langsung kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم. Baik, demikian terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada silap dan salah, saya mohon ampun kepada Allah dan kepada ayah bunda dan kakak abang sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembacaan Riyadhus Surah Al-Waqiah dan doa. Berakhirnya pembacaan itu tadi, berakhir pula kegiatan BBQ kita pada hari ini. Mana untuk mendapatkan keberkahan Al-Quran, kita harus mempelajari Al-Quran, baca Al-Quran, dan yang tidak kalah penting yaitu mengamalkan isi Al-Quran. Semoga yang hadir pada hari ini semua mendapatkan keberkahan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat banyak kesalahan dan kekurangan karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya mohon diri. Assalamualaikum